mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kemudian keluarkan Kepres nomor juga sama nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas. Nah, kebetulan ketua satgasnya Pak Zulkifli Hasan, saya jadi koordinator ketua pelaksana harian, melibatkan 18 kementerian lembaga. Sebenarnya nggak hanya 18, tapi di luar yang Kepres ini juga banyak kementerian yang ternyata ikut juga. Jadi bisa lebih dari 22 kementerian plus lembaga. Nah, di dalam satgas itu juga dibentuk satgas di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota. Tujuan dari Impres dan Perpres ini adalah yang pertama membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di tingkat pembentukan aspek legalitasnya, pembentukan akte badan hukumnya melalui pelaksanaan musyawarah desa khusus di desa-desa dan kelurahan. Nah, Maret, Juli, akhir Juli, alhamdulillah sudah terbentuk sesuai dengan targetnya Bapak Presiden. 80 ribuan lebih Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terbentuk. Sekarang bahkan sudah 82 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang secara legalitas terbentuk. Nah, dalam proses pembentukan legalitas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini yang ingin kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa nggak mudah pelaksanaan itu. Tadi ada teman-teman yang menyampaikan bahwa terkesan seperti top down karena ada Impres, ada Perpresnya, tapi pelaksanaan musyawarahnya di desa-desa, di seluruh desa-desa dan kelurahan itu adalah mekanisme yang tetap kita pertahankan agar pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tetap memegang teguh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari koperasi, yaitu musyawarah, kekeluargaan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Itu mulai dari tantangannya banyak sekali. Kita ini Kementerian Koperasi biasanya agak santai. Kata teman-teman yang di Kementerian Koperasi sebelumnya bilang, wah ini sekarang jungkir balik, kita bersama-sama dengan kementerian yang lain turun terus melaksanakan musyawarah di desa dan kelurahan. Nah, perbedaan antara koperasi desa dengan BUMDes itu juga menjadi isu yang menarik. Nah, perbedaannya memang agak prinsip, karena koperasi itu adalah milik masyarakat, milik anggota. Kalaupun ada keterlibatan kepala desa, kita tempatkan hanya sebagai pengawas, karena memang kepala desa tetap harus punya tanggung jawab membesarkan dan koperasi desa. Ada yang kemudian menyampaikan bahwa ya ada penolakan dari awal sebenarnya, bahkan demo-demo juga ada waktu itu, tapi alhamdulillah itu bisa kita redam ketika kita bisa menjelaskan itu. Dan Juli akhir di launching oleh Bapak Presiden di Bentangan, Klaten, dan itu menandai pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selesai di tahap akte legalitasnya. Nah, masuk ke bulan Agustus, September, nah, itu masuk Oktober, 2 bulan setenahan, itu kita lakukan banyak sekali relaksasi dari peraturan-peraturan di masing-masing kementerian. Karena contoh, ada peraturan Menteri Keuangan, karena ini kan udah masuk ke tahap operasionalisasi dari koperasi desa, jadi itu menyangkut soal pembiayaannya bagaimana. Nah, soal pembiayaannya keluar 2 peraturan Menteri Keuangan, nomor 6 PMK nomor 49 dan PMK nomor 63 untuk mengatur
Tapi 2 PMK itu juga nggak bisa di-deliver juga. Ini waktu itu mesti Menteri Keuangan yang lama. Nggak jelas lah pokoknya. Alot gitu bukan maksudnya. Nggak. Jadi bayangin keluar peraturan tapi nggak bisa di-deliver. Alot. Terus kemudian karena kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga salah satunya adalah kegiatan apotik dan klinik desa, kami harus ketemu dengan perusahaan farmasi besar, termasuk juga perusahaan farmasi yang dari BUMN. Kita harus membuat juknisnya karena itu sangat spesifik. Yang ngerti juga cuma Kementerian Kesehatan, kita nggak ngerti, tapi itu juga harus dirumuskan juknisnya. Kemudian BUMN bagaimana, karena Kementerian Koperasi mendapatkan mandat di dalam Inpres itu adalah membuat model bisnis dan modul-modul untuk pelatihan. Nah,